Tuhan, waktu dan tempat ini milik-Mu. Mari bicara kepada setiap kami, ya Allah. Kami tahu tidak ada firman yang kebetulan. Kalau firman kami dengarkan, sesuatu yang penting bagi kami. So kami datang hari ini, bawa telinga hidup kami. Mari sampaikan isi hati-Mu. Thank you Lord, buat waktu yang manis dan waktu yang indah. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Kami tahu firman bukan hanya informasi, tetapi sesuatu yang mentransformasi. Firman bukan hanya pengetahuan, tapi sesuatu yang merubahkan. Berdoa mengucap syukur, urapi mulut bibir hamba-Mu ya Allah, supaya hanya perkataan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari guys yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yuk. Thank you. Oke, sangat senang boleh hadir di sini. Halo semuanya. Hai semuanya. Lihat kiri kanan kamu, bilang begini, kamu cantik sekali hari ini. Kamu ganteng sekali hari ini. Ya, yang cantik sama yang cewek, yang ganteng sama yang cowok, jangan kebalik gitu ya. Seberapa kita yang dalam keadaan yang baik, juga dalam keadaan sehat, angkat tangan di atas kepala kita. Bilang, gimana 2 minggu di tahun 2022? Semua baik, amin? Semua sehat, amin? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Bro Majesty, thank you so much. Ini satu kehormatan boleh hadir di sini di XYZ, Abalove Fluid. Sebuah kebanggaan bisa bersama-sama teman-teman. Saya selalu senang kalau bisa worship bareng teman-teman Abalove. Saya 2 tahun mengajar di Tunas Bangsa, nggak tahu kalau ada yang kenal saya. Tunas Bangsa Sunter, adakah yang pernah saya ajar di sini? Oh, nggak kenal. Dan teman-teman, saya ngajar di Abalove, saya selalu menikmati saat-saat worship bareng teman-teman Abalove. Dan salah satu kekuatan luar biasa kalau bisa menyembah bareng teman-teman semua. So, nama saya Peter Theokaris, tak kenal maka tak sayang. Saya orangnya suka disayang, saya harus perkenalkan diri saya. Nama saya Peter Theokaris, 2015-2021 full time melayani di Gereja Betel Indonesia Eklesia Jakarta Barat. Bulan 8 Tuhan panggil pulang ke Makassar, saya asli orang Makassar. Orang tua gembala dan pandemi mengubah segalanya, putra tunggal harus kembali ke Makassar. Jadi saya harus bantu orang tua di Makassar. Bulan 8 sampai hari ini, bulan Januari, ada kesempatan saya 1 bulan di sini. Kebetulan, bukan kebetulan sih ya. Bro Majesty kasih kesempatan yang hebat, boleh sharing buat kita semua. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Nah teman-teman, bulan ini atau di awal tahun teman-teman memulai dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu hope. Saya percaya harapan adalah dasar bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Harapan adalah hal yang penting. Orang-orang digerakkan hidupnya oleh harapan. Tanpa harapan kita tidak akan pernah pergi kemana-mana, amin. Harapan yang membuat kita tetap survive untuk menjalani kehidupan kita, amin. Apa yang membuat seorang berani terus melangkah? Keadaan boleh buruk, keadaan boleh sulit, keadaan tidak mudah, banyak rintangan, banyak tantangan. Tapi orang yang terus melangkah adalah orang-orang yang punya harapan, yang percaya, katakan amin. So harapan adalah hal yang penting, tapi didengarkan baik. Kau boleh kehilangan pekerjaan, kau boleh kehilangan segala hal yang kau punya, hartamu, bendamu, apapun yang kau banggakan hari ini. Tapi dengarkan baik, jangan pernah kehilangan harapan. Karena itu yang membuat kakimu kuat untuk tetap berdiri dan melangkah. So, ini pelajaran yang penting. Saya berdoa ini rema yang Tuhan kasih buat teman-teman di XYZ memulai tahun 2022 dengan pelajaran penting, basic sekali, yaitu harapan. Minggu lalu Yesua Abraham bahas tentang hope in worship. Jangan minta saya bernyanyi karena saya jauh pasti beda dengan Yesua Abraham. Jangan dibandingkan please. Tapi minggu ini saya mau bahas tentang hope in the dark, atau harapan di tempat yang gelap. Tempat yang gelap bicara tentang banyak hal. Dan mungkin sebagian besar kita mengalaminya di tahun-tahun sebelumnya. Kalau ditanya apa kabar tahun 2020, cukup gelap. 2021 masih agak gelap. Karena banyak hal yang tidak mudah. Awal tahun 2020 seperti biasa, resolusi tahun 2020 saya catat sedemikian rupa. Planning A, planning B, planning C, planning D. Tapi ternyata harus dipatahkan karena pandemi. 2021 nggak berani bikin planning. Karena nggak tahu apa yang akan terjadi. Menjalani dengan iman. Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara dengan luar biasa.
Dan teman-teman, mungkin banyak hal yang tidak mudah yang kita alami. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami hal-hal yang tidak mudah. Tapi dengarkan baik, harapan yang menolong kita untuk melewati semuanya. Harapan yang menolong kita untuk terus melangkah sampai tujuan di mana Tuhan mau bawa kita. Alkitab mencatat begini, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Baca bersama-sama dengan saya, suara yang keras, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadikan ayat ini dasar dan pijakan kita untuk masuk kepada firman Tuhan hari ini. Bahwa Allah berjanji kepada kita, rancangan Tuhan bagi kita rancangan damai sejahtera, amin. Kegagalan kita bukan rencana Tuhan. Kejatuhanmu bukan rencana Tuhan. Keadaanmu yang buruk bukan rencana Tuhan. Amin. Ada rencana yang besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Dia katakan seperti ini. Ada hari depan yang penuh harapan. Itu artinya janji bagi setiap kita, harapan pasti bagi kita. Amin. So pegang itu dalam hatimu, setiap kita punya harapan. Masalahnya adalah begini. Ibrani 16 ayat 9a bilang, kalau harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Kita mencatat harapan itu seperti jangkar, guys. You know jangkar seperti apa ya? Sawu ya jangkar. Kalau kita punya kapal, teman-teman berlayar kemudian mampir atau mepet ke sebuah tempat, pulau atau dermaga apalah itu, untuk menjaga agar kapal itu tidak kemana-mana dan tetap pada posisinya, diperlukan jangkar untuk terkait dan mempertahankan posisi kapal itu. Itu sebabnya kalau kapal mau berhenti stop, dia akan lempar jangkar, jangkar itu akan turun ke dalam, cari tempat yang keras, nyangkut di situ dan mempertahankan kapal itu. Kapal itu bicara tentang hidup kita. Dan jangkar bicara tentang harapan. Badai boleh menerpa kita. Musim boleh berubah silih berganti. Angin boleh bertiup dengan kencang. Keadaan tidak mudah, keadaan sulit. Tapi yang membuat kita bertahan tertanam adalah jangkar atau harapan kita. Masalahnya adalah begini. Yang menghubungkan antara kapal dan jangkar itu adalah rantai. Dan disinilah hubungannya rantai sebagai iman kita. Kapal adalah hidup, jangkar adalah harapan. Dan yang menghubungkan harapan dengan hidup kita adalah iman. Teman-teman dengarkan baik, ada kalanya kau tidak akan melihat harapan. Sama seperti kita melempar jangkar, jangkar itu masuk ke dalam, kau tidak akan melihat lagi jangkar itu. Tapi bagaimana kau tahu dengan pasti bahwa kapalmu aman? Ketika kau melihat rantainya tetap terhubung. So iman yang menghubungkan kita dengan harapan itu. Supaya di saat-saat kau tidak melihat harapan, di saat sepertinya tidak ada harapan, kau tetap percaya. Karena iman, harapan adalah bagian kita. So teman-teman, kita mau belajar dari start di sini. Bagaimana keadaan yang seringkali gelap, keadaan yang seringkali tidak mudah, keadaan yang seringkali sulit mengajari kita satu hal yang pasti untuk mempertahankan iman kita, percaya bahwa masih ada harapan. Saya akan sharing teman-teman, saya berdoa waktunya cukup, dari 3 tokoh yang saya rasa sangat baik mengajari kita tentang nilai-nilai iman. Teman-teman yang gak suka mencatat, mesti belajar mencatat. Ya, nanti kalau di surga ditanya catatannya mana? Enggak ya. Ya kalau belajar aja catat, kalau firman Tuhan juga masih catat. Ini sangat penting. Pulang baca lagi, karena belum tentu kalau kita nggak catat minggu depan kita masih ingat. Yuk, yang pertama saya mau sharing tentang Habakuk. Kita belajar harapan yang pertama dari seorang Habakuk. Bicara kegelapan yang pertama, kegelapan bicara tentang keadaan yang tidak menyenangkan. Betul nggak? Ada yang suka kalau mati lampu? Saya nggak pernah lihat keluarga tiba-tiba lagi nonton bola kemarin waktu Indonesia lawan Thailand di leg kedua, gol pertama, senang banget ya, harapan kita kembali timbul. Baru menit keberapa udah gol, senang banget, ayo Indonesia bisa gitu ya. Saya nggak pernah lihat orang kalau lagi nonton bola lagi seru-serunya terus tiba-tiba mati lampu, jeblek gitu, semua orang berteriak, hore mati lampu. Tidak ada satupun orang yang senang kalau mati lampu, setuju? Orang kalau lagi cewek-cewek kalau lagi nonton film Korea atau sekarang yang lagi tren layangan putus, gitu ya, waktu Mas Aris udah mau ketemu sama siapa sih selingkuhannya? Ini yang rajin nonton saya yang putus. Lydia Safira, siapa? Siapa Lydia Safira?
Pokoknya situlah, udah mau hampir ketemu, dikit lagi, pas mau ketemu mati lampu. Semua sebel, nggak jadi ketemu deh. Tapi saya nggak pernah lihat ada orang yang senang kalau mati lampu. Nggak ada juga orang yang senang kalau gelap-gelap. Kita kenapa nggak bisa senang? Karena kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kau melangkah takut kejedut. Kegelapan bicara tentang keadaan yang tidak menyenangkan. Saya mau sharing satu tokoh yang mengalami keadaan tidak menyenangkan. Namanya Habakuk. Ceritanya begini. Biarkan Habakuk yang bercerita dalam Habakuk pasal yang ketiga, 17-19. Habakuk cerita begini. Dia katakan keadaannya sulit. Bagaimana gambaran keadaan yang sulit? Di ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 17 mencatat penderitaan dan kesulitan, keadaan buruk, keadaan yang gak nyaman yang dialami oleh seorang yang bernama Habakuk. Tapi ayat yang ke-18 menceritakan tentang respon Habakuk. Di semua keadaan yang buruk yang dialami, respon Habakuk ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Katakan amin. Guys, dengarkan baik. Ayat 17 menceritakan tentang penderitaan Habakuk, keadaan yang gak enak buat Habakuk. Tetapi ayat 18 menceritakan tentang respon Habakuk yang tetap bersorak-sorak beria-ria karena Tuhan. Pelajaran penting yang kita mau pelajari dari seorang Habakuk adalah begini. Iman dan harapan berbicara tentang di mana kamu taruh harapan kamu. Faktor pertama penyebab kekecewaan adalah menaruh harapan di tempat yang salah. Saya ulang sekali lagi. Faktor utama penyebab kekecewaan adalah menaruh harapan di tempat yang salah. Dan apa yang membuat Habakuk begitu hebat? Kalau kamu mau tahu penderitaan apa yang dialami, let's kita lihat satu-satu persatu. Pohon ara bicara tentang hal yang paling diandalkan di bangsa Israel. Makanya waktu dia bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, berbicara tentang pegangan hidup orang Israel, yaitu pohon ara tidak menghasilkan sesuatu. Ini bukan keadaan yang baik, setuju dengan saya? Berikutnya, ketika Habakuk bilang pohon anggur tidak berbuah, pohon anggur bicara tentang pohon yang menggambarkan kemakmuran atau kesejahteraan. Siapa yang gak mau sejahtera? Semua orang mau sejahtera, tapi Habakuk bilang begini, sekalipun saya hidup tidak sejahtera. Ayat 18, aku tetap bersorak-sorak beria-ria di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, pohon zaitun. Dengarkan baik, pohon zaitun bicara tentang pohon yang paling disukai. Saya nggak tahu apa yang kamu paling sukai. Mungkin pribadi, seorang yang kamu paling sayang. Tapi Habakuk bilang begini, sesuatu yang paling dia cintai, dia sayangi. Ya. Sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun apa yang paling kau cintai mengecewakan. Keadaan yang buruk, keadaan yang gak nyaman, oke? Ayat 18, aku tetap beria-ria bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, ladang-ladang, kambing domba, lembu sapi tidak menghasilkan sesuatu. Bicara tentang begini, you effort gede tapi gak dapat apa-apa. Saya udah cari kerja kak, bukan enggak. Saya udah lamar kiri kanan. Saya masukin kemana-mana sampai saya lupa udah masukin kemana aja. Tapi saya nggak dapat pekerjaan bukan karena saya nggak usaha. Tapi Habakuk bilang begini, ayat 18, aku tetap beria-ria bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Saya mau tanya, apa yang buat Habakuk segitunya luar biasa? Keadaannya sangat nggak mudah. Yang saya pelajari adalah begini, kita bisa belajar dari Habakuk yang pertama. Dia menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Guys, dia nggak taruh harapannya kepada pohon ara. Dia nggak taruh harapannya kepada pohon zaitun. Dia nggak taruh harapannya kepada pohon anggur. Dia nggak taruh harapannya kepada lembu dan segala binatang yang dia punya. Seringkali kita menjadi kecewa karena apa? Kamu taruh harapanmu kepada pohon ara. Sesuatu yang sangat kau andalkan. Apa itu? Mungkin skill kamu? Wow, I'm so talented. Saya sangat talenta, tapi kenapa saya nggak keterima kerja? Dia nggak taruh kepada pohon zaitun, sesuatu yang sangat disenangi. Apa yang kau sangat senangi? Mungkin pasangan kamu. Kau sangat cintai sedemikian rupa, kau korbankan segalanya untuk memperjuangkan cintamu. Ahai. Tapi pasanganmu pun mengecewakanmu. Dia nggak taruh di pohon anggur. Pohon anggur tadi bicara apa? Boleh bantu saya? Pohon anggur bicara tentang kesejahteraan dan kemakmuran. So, even bahkan dia hidup tidak sejahtera. So, bahkan kamu hidup tidak dalam keadaan yang enak. Adakah kau berkata,
bahwa aku tetap beria-ria, bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Haleluya, dia nggak taruh di pohon anggur, dia nggak taruh di kesejahteraan. Jadi dia bersuka cita, dia berpengharapan bukan hanya waktu dalam keadaan yang baik. Simple. Waktu kita nggak banyak, saya coba dengan sangat jelas menjelaskan kita. Poin pertama yang kita bisa pelajari dari seorang yang bernama Habakuk. Harapan di tengah kegelapan. Keadaan kamu boleh segelap apapun itu, tapi belajar taruh harapan kamu hanya kepada Tuhan. Guys, jangan taruh harapanmu kepada hal yang bisa mengecewakanmu. Kadang kita manusia suka bingung ya. Saya sebut bingung. Ya, udah tahu itu akan mengecewakan kita, tapi kita kayaknya pengen coba-coba. Udah tahu kalau saya taruh hati sepenuhnya sama si laki-laki satu ini, orangnya udah nakal, nggak bisa dipegang komitmennya. Jangan jauh-jauh deh, ke gereja aja telat. Gimana mau dipegang omongannya? Tapi kan kita kadang suka coba-coba. Sudah tahu, kita bilang jangan taruh hidupmu kepada hal yang fana. Kau merasa oke karena kau punya simpanan tabungan yang cukup banyak dan kau merasa I'm fine. Tiba-tiba Tuhan ambil semuanya itu dan kau menjadi kecewa. Dengarkan baik, belajar dari Habakuk. Tidak ada satupun yang dapat melukai Habakuk. Tidak ada satupun yang dapat mengecewakan Habakuk, karena Habakuk tidak pernah taruh hidupnya untuk hal-hal yang sia-sia. Karena Habakuk tidak pernah taruh hidupnya untuk hal yang fana. Habakuk tidak pernah taruh harapannya kepada hal yang sia-sia. Kekecewaanmu dimulai ketika kau menaruh harapanmu selain daripada Tuhan. Iblis senang waktu kau bangga dengan pencapaianmu dan kau merasa itu karena perbuatanmu. Iblis senang kalau kau berdiri dengan kakimu dan kau merasa kau hebat karena dirimu. Supaya waktu Tuhan patahkan itu, kau kehilangan segalanya. Tapi tidak ada yang akan iblis pakai menghancurkan kita kalau harapan kita taruh kepada Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan bagi dia. Yang kedua, belajar dari Abraham, bapak orang beriman. Alkitab mencatat Roma 4, 18-21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Ia menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikiannya nanti banyak keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun apa? Ia mengetahui bahwa apa? Tubuhnya sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan maka ia diperkuat dan imannya memuliakan Allah. 21, boleh suara yang keras, bantu saya 23. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Next slide, bantu saya. Tahukah kamu kalau Abraham menerima janji Tuhan dan dia menanti bukan dalam waktu yang singkat, selama kurang lebih 25 tahun. Dia menerima janji umur 75. Tuhan jawab 99 belum ada tanda-tanda. Tapi yang ke-100 Tuhan baru jawab. Kegelapan tidak hanya berbicara tentang keadaan yang tidak enak. Kegelapan juga bicara tentang masa penantian. Berapa lama kau berdoa untuk keluargamu? Berapa lama kau berdoa untuk sakit penyakitmu? Gelap seperti tidak ada harapan. Tapi dengarkan baik, 25 tahun bukan waktu yang singkat bagi seorang Abraham. Satu kali Sarah gak sabar. Dia pengen bantu Tuhan untuk mengenapi janjinya. Dia kasih Hagar untuk Abraham. Perhatikan, ketika manusia pengen campur tangan urusan Tuhan, ini yang terjadi. Salah. Sok tahu. Mau bantu Tuhan. Tuhan, gue nggak meragukan janjimu. Yes, kita pasti akan dapat keturunan. Tapi mungkin ini cara yang lebih baik. Mau coba nggak Tuhan? Tapi nggak dengan Abraham. Ayat berikutnya, Alkitab mencatat. Saya nggak tahu apa yang sedang kau nantikan, dan sepertinya seperti dalam kegelapan tidak ada harapan. Tapi gue nggak belajar dari Abraham. Apa yang perlu kau lakukan saat penantianmu? Saat-saat gelap dalam hidupmu, saat-saat kau menunggu dan tidak ada harapan sepertinya. Abraham mengajari kita. Ibrani 16 ayat 11-12. Kami ingin sekali, seharusnya ada ayat sebelumnya tapi sepertinya hilang. Abraham menanti dengan setia dan sabar. Lalu apa yang perlu kau lakukan saat-saat penantian? Ibrani 16 ayat 11-12. Kami ingin sekali supaya kalian masing-masing, satu, terus bersemangat.
sampai akhir, sehingga kalian menerima apa yang kalian harapkan itu. Kami, 2, tidak mau kalian menjadi malas, bicara tentang putus asa. Tetapi kami ingin supaya kalian, 3, hidup seperti orang-orang yang menerima apa yang dijanjikan Allah, karena percaya kepadanya dan karena menunggu dengan 4, sabar. Abraham menerima janjinya karena dia sabar. 25 tahun bukan waktu yang mudah. Tapi dengarkan baik, hanya karena kau belum menerima janjimu, bukan berarti Tuhan tidak tepati janji. Halo? Ayo, boleh bikin suara di gereja supaya kita agak rame sedikit. Boleh dengar kata amin yang lebih kencang, hanya karena kau belum menerima janjimu, bukan berarti Tuhan tidak tepati janjinya. Amin. So wait, sabar. Dari ayat ini 4, terus bersemangat. Dalam arti apa? Apapun yang sedang kau kerjakan, kerjakan dengan semangat. Jangan sampai kau undur hanya karena kau belum menerima janji Tuhan. Yang kedua, ya jangan menjadi malas. Berbicara tentang apa? Jangan putus asa hanya karena kau belum menerima janji Tuhan. Ya, hidup seperti orang-orang yang menerima apa yang dijanjikan. Bicara tentang begini, mentalitas. Tuhan belum jawab doamu, tapi kita anak raja, mari punya mentalitas anak raja. Hanya yang punya mentalitas anak raja yang gak akan bersungut-sungut. Amin. Kau punya segala yang Bapamu punya. So, punya mental itu. Amin. Yang terakhir, menunggu dengan sabar. Yang kedua, dari Abraham kita belajar. Kegelapan bicara tentang masa penantian. Dan Tuhan mau, walaupun kau belum melihat harapan itu, tetap sabar. Katakan amin. Terakhir, saya akan tutup di sini. Habakuk mengajari kita menaruh harapan kepada Tuhan. Abraham mengajari kita untuk tetap sabar dalam masa penantian. Yang terakhir, saya mau cerita tentang Ayub. Thank you, brother, sangat penolong. Ayub, seorang yang Alkitab catat penuh dengan penderitaan hidup. Saya mau ceritakan buat kita, kalau teman-teman lupa atau teman-teman bolos waktu sekolah minggu. Ayub ini kehilangan banyak hal. Dimulai dari kehilangan 500 pasang lembu, 500 keledai, 7.000 ekor kambing domba, dan 3.000 unta. Ini kalau diuangkan semuanya, kita pakai beli soto bisa berenang kita semua di ruangan ini. Trust me, ya. Dia kehilangan 7 putra dan 3 putrinya. Orang bilang banyak anak banyak rezeki. Kehilangan 1 anak gak berasa katanya. Oh, tapi saya belum punya keluarga, tapi saya tahu persis bagaimana seorang keluarga kehilangan anak. 1 aja setengah mati, apalagi 10 kehilangan. Itu tidak mudah sama sekali. Tidak hanya itu, dia kehilangan sahabat-sahabatnya. Ya, sahabat-sahabatnya datang, berusaha kasih nasihat, cuman banyak yang lebih kejulit, jadi gak menolong sama sekali sepertinya. Ya, banyak sahabat-sahabat, hati-hati, selektif ya. Gak cuman itu, dia kehilangan istrinya. Wow, belahan jiwa, gak nolong, malah untuk ngajarin dia untuk ngutuki Tuhan. Tuhan bilang, oke, geser. Gak cuman istri, bahkan kesehatannya sendiri, Tuhan juga ambil. Pasal ketiga mencatat bagaimana dia menderita luar biasa. Dia mengkutuki hari kelahirannya. Tapi tahu nggak, dari semua penderitaan yang Ayub alami, kamu mungkin kelewatan baca. Saya ingatkan, di Ayub 13 ayat yang ke-15. Boleh dengan suara yang keras, kita baca dengan suara yang keras, 2, 3. Kurang, suara keras, 2, 3. Sini saya bantu. Di luar dari segala penderitaan yang Ayub alami, Alkitab catat begini, Ayub bilang, sekalipun Tuhan membunuh aku tetap menaruh harapan di dalam Dia. Saya nggak pernah ketemu kalimat yang lebih keren dari ini. Come on. Bagaimana Ayub betul-betul menaruh harapan kepada Tuhan. Kita mencatat dia sempat marah sama Tuhan. Tapi di akhir kisahnya dia mengalami Allah dengan hebat. Dengarkan baik, pastikan penderitaan yang kau alami membawa kamu semakin dekat dengan Tuhan. Kalau enggak, rugi kamu. Kalau kisah Ayub cuma sampai dia menderita aja, enggak seru dan enggak komplit. Tapi bersyukurnya Ayub mengakhiri ceritanya dengan mengalami Tuhan. Kalau kamu mengalami hidup yang menderita dan kau sampai di situ aja, rugi kamu. Pastikan penderitaan kamu membawa kamu semakin mengenal Tuhan.
So, teman-teman, Ayub mengajari kita untuk menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ini yang luar biasa, ayat 42 ayat yang kelima. Di akhir hidupnya, semua sudah dialami, ini terakhir kuncinya. Hanya dari kata orang saja aku mendengarkan tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat kepada engkau. Ayub akhirnya tahu siapa Allah. Bukan dari kata orang, tapi karena pengalamannya dengan Tuhan. Dan dia mengalami, ternyata Tuhan gak jahat sama dia. Sama sekali gak jahat sama dia. Guys, saya mau bagikan ini buat kita semua. Kau bisa gagal melihat tangan Tuhan, tapi mari belajar percaya kepada hatinya. Karena dia bukan Tuhan yang jahat. Ya. Saat kita gagal melihat tangannya, mari belajar percaya pada hatinya. Karena hati Tuhan sayang sama kita, amin. Kau nggak lihat harapan, terasa begitu gelap, belajar percaya hati Tuhan. Dia sayang sama kamu. Saya nggak ngerti kenapa orang tua saya disiplin saya, dia pukul saya dengan hebat, tapi saya tahu kalau dia pukul saya bukan karena dia benci saya, bukan karena dia mau bunuh saya, tapi karena dia sayang sama saya. So, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, harapan seperti tidak terlihat, tapi belajar percaya kepada hatinya. Dia sayang sama kita. Sampai Ayub bilang begini, sekalipun Tuhan bunuh aku tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Itu bukan perkataan yang biasa. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Allahnya yang berani ngomong seperti itu. Apapun yang dilakukan orang tua saya nggak mau tahu. Yang saya tahu dia sayang sama saya. Karena saya tahu dia sayang sama saya nggak perlu takut. Apapun yang dilakukan kepada saya nggak pernah bermaksud buruk. Karena saya tahu dia sayang sama saya. Cuman anak yang kenal bapaknya yang bisa ngomong kayak begitu. Katakan amin. 1 Korintus 13, 12, 13. Akhir kisah hidup kita. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Katakan samar-samar. Kau nggak ngerti hari ini apa yang sedang kau hadapi mungkin. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti, katakan nanti. Akan ada saatnya aku akan mengenal dia dengan sempurna. Seperti aku sendiri apa? Dikenal. 13:23. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya lain adalah kasih. Semua harapanmu harus membawa kau bertemu dengan Yesus. Katakan amin. Hari ini kau nggak mengerti, sama seperti Ayub. Kalau cuma sampai di cerita penderitaannya, kasihan kali manusia ini. Tapi no, penderitanya membawa dia ketemu dengan Allah. No, guys, kalau kamu sedang mengalami hal yang nggak mudah, dengarkan saya, ceritamu belum selesai. Coba lihat kiri kananmu, katakan, bilang ceritamu belum selesai. Sabar, dan pastikan kau ketemu dengan Yesus. Ada saatnya, kau nggak ngerti hari ini, tapi nanti kau akan mengerti. Oh, ini toh maksud Allah. Seberapa kita yang diberkati, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Habakuk mengajari kita menaruh harapan kepada Tuhan. Abraham mengajari kita sabar dalam masa penantian. Ayub mengajari kita percaya pada hati Tuhan. Boleh kasih slide kesimpulan saya yang paling terakhir, supaya teman-teman bisa notice dan baca dengan baik. Tampilkan saja slide yang terakhir. Kesimpulan kita hari ini, saya bantu. Pelajaran penting tentang menemukan harapan dalam kegelapan. Yuk baca sama-sama. Yang pertama, 1. Habakuk mengajari kita menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. 2. Abraham mengajari kita bersabar dalam masa penantian. 3. Ayub mengajari kita percaya pada hati Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Allah. Ke slide ada foto-foto banyak. Bulan Agustus kemarin saya kehilangan salah satu orang yang saya paling sayang di muka bumi ini, yaitu nenek saya, oma saya. Rawat saya dari kecil, saya panggil dia mama. 7 hari jaga di rumah sakit, kemurahan Allah, sakit COVID bisa dijaga. Nggak ada yang bisa jaga orang COVID. Saya bisa, Tuhan baik. Tanda tangan perjanjian, sekali masuk nggak boleh keluar, it's okay. 7 hari jaga oma. Oma sakit karena COVID, nggak bisa nafas, menderita 7 hari. Hari ke-6, hari ketiga, saya berdoa, Tuhan tolong. Seperti Hizkia, tambahkan 10 tahun umurnya. 15 mungkin, bantu saya. Hari ke-5, masih berdoa yang sama. Hari ke-6, oma saya mengeluh. Dia nggak pernah mengeluh, sepengenalan saya. Tapi kali itu dia bilang, oma capek. Waktu dia bilang mama capek, saya ubah doa saya. Saya bilang, Tuhan kalau memang sudah ndak waktunya, Tuhan tolong cepat. Kasihan oma saya capek. Betul, di hari ke-7, Tuhan panggil pulang. 7 hari adalah waktu-waktu terdekat saya dengan Tuhan. Saya bangun hubungan baik dengan Tuhan, tapi 7 hari masa yang paling menderita saya, saya begitu rasa intim dengan Allah.
Gak tahu kenapa saya share di Instagram saya banyak sekali quotes-quotes yang saya temukan dalam 7 hari ini. Seperti tidak ada harapan. Seperti tidak ada harapan. Dan waktu oma saya dipanggil pulang, saya merenungkan seperti Tuhan tidak jawab doa saya. Kemudian dari momen ini Tuhan ajari saya satu hal. Saya masukkan di Instagram saya. Akhirnya saya belajar dari peristiwa itu, iman bukan soal doa kita dijawab Tuhan, tapi iman soal selalu yakin Tuhan gak pernah salah. Katakan amin. Saya gak tahu kenapa Tuhan panggil oma saya, tapi saya tahu harapan saya gak pernah salah. Dia kerjakan yang terbaik bagi saya. Guys, kamu gak perlu tahu seluruh rencana Allah maksudnya bagimu. Yang kau perlu tahu adalah begini, kalau dia merancangkan dia gak pernah salah. Amin. Jalani hari demi hari. Tetap berpengharapan. Karena harapan kita tidak mengecewakan. Harapan kita dalam Tuhan. Amin. Setelah itu saya berdoa. Waktu oma saya dipanggil pulang, saya berdoa. Saya tutup mata saya rapat-rapat, semuanya gelap. Tiba-tiba ada satu titik cahaya. Di kepala saya ingat sekali. Akhirnya saya simulasikan, saya masukkan ke Instagram. Gambarnya adalah ini. Apa yang kau lihat di sini? Layar yang hitam. Setuju dengan saya? Setuju? Layar yang hitam. Setuju? Tapi ada satu titik. Saya nggak tahu bisa ditolong apa nggak. Tapi kalau nggak bisa nggak usah. Kalau teman-teman zoom itu adalah salib. Itu adalah gambar salib. Dari gambar ini saya belajar. Seperti tidak terlihat, seperti tidak dapat kita lihat, tapi dia ada di situ. Guys, seperti tidak ada harapan, dikelilingi dengan keadaan yang gelap, kabar baik buat kita. Dia nggak kemana-mana, dia ada di situ. Saat saya tutup mata saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan panggil oma saya? Seperti doa saya tidak dijawab, seperti gelap semua hidup saya ketika Tuhan panggil oma saya. Tapi ada satu titik, saya lihat baik-baik, semakin dekat, jelas. Sekalipun bahkan saya gagal melihatnya, dia nggak pernah kemana-mana. Dia tetap di situ. Sekalipun bahkan kau gagal melihat harapan itu tetap ada. Yesus tetap ada bagi setiap kita. Bangkit berdiri, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kita angkat pujian ini. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau, Yesus Tuhanku, ku percaya. Oh, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya. Sebelum kita berdoa, saya tahu waktu saya terlalu banyak habis, bro. Majesty, sorry, saya ke overtime, tapi saya mau selesaikan firman Tuhan. Dan saya mau selesaikan, Tuhan mau bicara sama kita spesifik. Saya harus pergi ke tempat lain habis ini, saya tahu waktu saya mepet. Tapi izinkan saya selesaikan firman Allah. Ada yang Tuhan ingin sampaikan hari ini kepada seseorang. Kau mungkin sedang kehilangan harapan. Matamu tidak cukup untuk melihat sinar itu. Kau gagal melihat harapan. Tapi dengarkan baik kabar penting bagimu hari ini. Yesus lagi ngasih tahu kamu, dia gak pernah kemana-mana. Dia ada di situ. Bahkan sekalipun kau gagal melihatnya. So, teman-teman dengarkan baik. Segelap apapun hidupmu, kita punya harapan. Jangan putus asa. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan kehidupan rohanimu. Jangan tinggalkan pelayanan. Jangan tinggalkan pekerjaanmu. Karena Tuhan gak pernah pergi kemana-mana. Dia harapan kita. Pegang itu erat-erat. Saya berdoa, tundukkan kepalamu. Setiap kita yang hari ini, Tuhan berbicara langsung kepada engkau. Kau tahu, saya orangnya. Saya yang sudah mulai putus asa. Saya yang mulai kehilangan harapan. Saya yang terus menyalahkan keadaan saya. Keadaan saya tidak enak seperti Habakuk. Saya mulai menyalahkan seluruh orang di sekitar saya. Saya mulai benci hidup saya. Dan saya rasa tidak ada lagi kesempatan buat saya. Kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Firman Tuhan hari ini berbicara kepadamu. Bahwa Tuhan tetap hadir dan menjadi harapan bagi setiap engkau. Dia gak pernah kemana-mana. Dia hadir dalam hidupmu. Dan dengarkan baik, dia berharap satu kali penderitaan yang kau alami membawa engkau menemukan dia. Terus kejar Tuhan, terus kejar Tuhan, terus kejar
kejar Tuhan, jangan tinggalkan dia. Dialah harapan kita. Beri tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, jamah hati kami. Hamba selesai, tapi Roh Kudus tidak. Pulang ke tempat kami, Roh Kudus makin bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus menggetuk hati kami dengan kuat, menyadarkan kami, mungkin kami orang yang Tuhan sedang cari hari ini. Roh Kudus terus gedor hati kami, supaya kami sadar bahwa kamilah orang-orang yang memerlukan firman Tuhan hari ini. Kami yang kehilangan harapan, Tuhan ambil kembali. Kami yang mulai putus asa, Tuhan tangkap kembali. Hidup kami aman di tangan Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Melepaskan berkat untuk setiap anakmu. Pagi hari ini paginya Tuhan, kami terima segala berkat daripada Allah. Allah yang mencintai dan mengasihi kami, mencurahkan berkat dalam kehidupan kami. Berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Come on, yang diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan saya kita katakan, kasih tepuk tangan terbaik bagi Allah. Haleluya. God bless you all. Love you all. Thank you guys.